Langsung saja baca kitab suci kita dari kitab Matius atau Matius 24 mulai dengan ayat 29 sampai dengan 31. Matius 24 ayat 29. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujung-ujungnya. Haleluya. Roh Kudus memberikan saya tema ini selama 3 hari berturut-turut, dan ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin kita memahami bahwa kita ini di bumi pada masa modern ini memperoleh banyak pengajaran dari berbagai sumber, dari berbagai macam-macam pendeta, penginjil, semuanya mengkhotbahkan tentang akhir zaman, tentang rapture atau pengangkatan. Dan itu memang baik, saudara-saudara. Tetapi apakah yang harus terjadi jika kita salah menanggapinya, dan jika yang disampaikan bertentangan dengan ajaran kitab suci? Saya dulu, saudara-saudara, ketika di satu sinode yang besar, saya mengkhotbahkan, mengajari, melatih orang penginjilan berkhotbah bahwa sebelum masa kesusahan besar, sebelum sang pembinasa keji datang, kita gerejanya akan diangkat. Selama bertahun-tahun saya mengajarkan itu, sudah termasuk Pak Abraham Widodo dan Lisa istrinya itu ikut menikmati pengajaran ini. Tapi setelah Roh Kudus menjamah saya secara khusus, pas saya doa puasa, dijamah, dicelekkan mata hati saya terus dikatakan, kamu telah menyesatkan banyak orang telah kesesatan dengan pengajaran ini. Tentang apa Tuhan? Tentang rapture. Akhirnya Roh Kudus menuntut saya, baca apa yang kukatakan, percaya. Akhirnya, saudara-saudara, saya menemukan di dalam ini, dan saya dituntun Roh Kudus bahwa pengajaran boleh berbagai macam-macam, boleh ditawarkan, disampaikan, tetapi umat Yahweh harus percaya yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Kalau di luar ajaran Yeshua HaMashiach Yahweh, itu adalah sesat. Ketegasan Roh Kudus dalam saya, maka saya langsung berdoa mencabut semua yang saya ajarkan. Saya mencoba keliling memberitahu yang pernah saya ajarkan, khususnya yang sudah melayani untuk saya dulu mengajar begini, saya cabut. Mengapa? Kemudian saya menunjukkan firman. Dan jauh sebelumnya, saudara, ketika saya belajar tentang teologi, saya diajarkan, karena ini dalam alam roh, saya diajarkan bahwa pengangkatan atau rapture itu tidak nyata, tetapi hanya dalam arti roh, kiasan saja. Itu yang pertama saya peroleh. Saya pas betul-betulnya untuk hidup di dalam Roh Kudus dengan karunia-karunia. Hampir 9 karunia roh itu bekerja dalam saya setiap pelayanan. Itu ajarannya seperti itu, saudara. Kemudian berikutnya saya memulai pelajaran itu. Ada teori tentang
pra tribulation ya, atau sebelum pengangkatan gereja diangkat, itu di dalam kitab suci nggak ada gitu. Gereja Tuhan diangkat sebelum masa kesucian besar itu nggak ada. Saya dibodohi saudara ya. Akhirnya saya menemukan Roh Kudus tuntun ajaran Yesua apa? Mengapa saudara? Karena yang melakukan rapture pengangkatan itu Yesua HaMasiah. Tokoh utama dalam pengangkatan itu siapa? Yesua HaMasiah. Ya tanya aja yang mau mengangkat kita. Kalau kita tanya, jawabannya Matius 24 tadi saudara, ayat 29. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu ayatnya sebelum 29 saudara. Jadi dari ayat 25 ke atas itu pembinasaan keji keluar, menginjak-injak tempat kudus Tuhan, kemudian melalui penyiksaan, penindasan yang belum pernah terjadi di alam manusia, sangat kejam juga. Itu hari-hari masa kesusahan besar. Setelah itu sudah terjadi, itu yang terjadi manusia, penyiksaan, penekanan, tinggal banyak orang tersiksa oleh pembinasa keji, itu kesukaran besar. Kemudian yang terjadi lagi tanda-tanda khusus sebelum rapture apa saudara? Di angkasa terjadi kegoncangan kuasa-kuasa di angkasa. Matahari gelap, bulan gelap, bintang banyak yang berjatuhan. Itu siapa yang bilang? Yesua HaMasiah. Siapa Yesua HaMasiah? Yang akan mengangkat, yang akan rapture. Nah setelah itu tadi tanda-tanda itu, barulah di langit ada tanda anak manusia Yesua HaMasiah dengan kebesarannya. Kemudian dia mengutus malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya, baik yang sudah mati atau yang sudah hidup, masih hidup. Yang sudah mati rohnya diubah sekejap menjadi makhluk surgawi yang tidak bisa binasa. Yang masih hidup dalam sekejap diubahkan jadi manusia rohani, manusia surgawi yang tidak bisa binasa. Oleh karena itu dikatakan kalau ada dua orang, satu diangkat, satu ditinggal. Nah satu yang ditinggal itu tadinya ngomong lu lenyap. Mengapa lenyap? Nggak kelihatan karena diubah dalam bentuk makhluk surgawi. Seperti Yesua itu masuk surgawi. Sekarang Yesua disamai itu makhluk surgawi saudara, bukan body seperti ini, tapi makhluk surgawi nggak terlihat. Para malaikat itu juga makhluk surgawi. Kita akan dijadikan sama seperti para malaikat saudara, makhluk surgawi. Itu proses rapture pengangkatan yang benar. Nah, pengubahan dalam sekejap itu terjadi pada sangkakala terakhir, yaitu pada meter ke-7 dan sangkakala yang ke-7. Tidak ada sangkakala yang lain. Sangkakala terakhir, sangkakala ke-7. Kita diubahkan itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, diubah sekejap saudara. Nah, 1 Korintus 15 ayat 51 52. Jadi ini fakta kitab suci. Ini yang mengajarkan Yesua sendiri. Jadi kalau orang bilang gereja, jemaat, orang-orang kudus diangkat sebelum masa kesusahan besar adalah sesat, tidak sesuai kitab suci dan tidak sesuai firman Yesua HaMasiah. Dan itu yang menyuarakan bukan sembarangan saudara. Tokoh-tokoh penginjil, pendeta-pendeta internasional yang besar. Bahkan sekarang ini di Indonesia sangat banyak pendeta-pendeta terkenal, jemaatnya besar mengajarkan ini. Yesua akan mengangkat sebelum masa besar. Yang mengikuti ajaran Yesua ini sedikit saudara. Jadi yang taat firman Tuhan adalah yang mentaati suara kitab suci, suara Yesua HaMasiah. Nah, kalau kita pegangannya kitab suci saudara, suara Yesua HaMasiah nggak akan tergoncangkan. Pengkhotbah boleh berbeda-beda, suaranya boleh berbeda-beda. Kalau tidak sesuai ajaran kitab suci, buang. Kita tenang, ikuti aja ajaran kitab suci. Mati hidup kita dari firman Yesua. Itu luar biasa saudara.
Dan saya akan menunjukkan saudara-saudara di dalam ayat 24 itu sungguh mengerikan saudara. Ya, sebab Hamasyah palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Dikatakan jika mungkin mereka yang terpilih. Mengapa? Karena yang terpilih, yang sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan anak domba, itu dilindungi khusus oleh Bapa. Tapi kalau yang dilindungi itu keluar jalur, itu salahnya sendiri. Jadi yang dipilih, dilindungi, dipelihara oleh Elohim. Tapi kalau dengan maunya sendiri keluar dari lingkungan perlindungan, sengaja memasukkan ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu dan Hamasyah palsu, ia akan ditawan oleh pembinasa kecil di luar pemeliharaan Tuhan. Jadi yang salah itu yang terpilih. Nah, oleh karena itu disebut bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Haleluya, ini luar biasa saudara. Di zaman ini luar biasa saudara. Pekerjaan masyah palsu atau nabi palsu, guru-guru palsu, itu kriterianya adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang mengatakan jemaat akan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Nah, itu nabi palsu. Ya, itu guru palsu saudara. Karena apa? Tidak sesuai ajaran Yesus, tidak sesuai ajaran kitab suci. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sini kita melihat bahwa mereka akan membuat tanda-tanda keajaiban-keajaiban. Tujuannya apa? Menyesatkan. Jadi semua keajaiban, tanda itu untuk daya tarik, supaya mereka mengikuti ajaran mereka. Dan itu memang bersamaan dengan namanya teknologi, saudara. Ketika orang-orang pinter, ya, itu mau membuat barang-barang teknologi, itu mereka berpikir, kami membuat barang teknologi ini tujuan utamanya apa? Memperingan beban kerja manusia. Kalau orang pedagang harus menghitung banyak satu persatu pakai tulisan kan lama saudara. Diciptakan barang teknologi namanya kalkulator, tinggal pijat. Nah, kalau yang berat-berat saudara, itu ada kalkulator khusus namanya scientific calculator. Jadi untuk menghitung rata-rata jumlah total, standar deviasi, kemudian akar pangkat berapa, itu tinggal tekan keluar. Itu kalkulator scientific. Untuk pekerjaan statistik itu sangat rumit pakai kalkulator scientific. Saya dulu kuliah mata kuliah statistik pakai kalkulator scientific. Itu adalah barang itu dibuat untuk mempermudah kerja manusia. Jadi itu teknologi. Nah, kemudian untuk antar negara diciptakan pesawat terbang, jet. Nah, dulunya pakai baling-baling, kemudian sekarang pakai tenaga dorong, namanya jet. Kalau jet itu namanya dorong, ya. Jet, pesawat pakai dorongan. Nah, itu bisa terjadi. Sehingga orang mau dari tempat sini ke tempat yang jauh sangat cepat. Kalau jalan kaki pakai kuda seperti masa lalu lama, ya ini cepat. Jadi barang-barang itu diciptakan untuk mempermudah manusia, dan memang nggak masuk akal saudara. Makanya namanya teknologi. Tek itu teknik, teknik itu cara, ya. No itu tidak. Logi itu logis, masuk akal atau nalar. Jadi kalau dijadikan satu, teknologi itu cara yang tidak masuk akal. Nah, jet kok bisa terbang? Sekarang di sini ada taksi terbang, kok bisa? Namanya teknologi. Cara no, tidak, logi, masuk akal. Jadi teknologi itu artinya cara yang tidak masuk akal. Itu terus berkembang saudara nanti.
Nyetel TV nggak pakai kabel, pakai remote ya bisa. Kok bisa? Ini nggak pakai kabel kok bisa? Namanya nggak masuk akal kan? Nah sekarang juga sedang dikembangkan hubungan itu dengan namanya gelombang. Yang sudah ada gelombang radio. Orang dari bumi bisa berbicara dengan luar angkasa dengan apa? Sistem gelombang. Kemudian TV dari analog jadi digital, itu sistemnya gelombang supaya mempercepat informasi itu supaya cepat dan bisa jangkauannya lebih luas pakai digital. Sekarang dunianya digital, nanti semua uang menjadi uang digital. Jadi nggak usah takut saudara, mau digital mau dunia ini dengan satu mata uang nggak masalah. Mengapa? Karena kita di dalam perlindungan Tuhan. Kita orang terpilih yang sudah tercatat dalam buku hidup dan anak domba tidak akan tersentuh pembinasa kecil. Itu jaminan saudara. Di kitab Wahyu bulan yang lalu saya katakan, orang yang memegang nama Yahweh, memelihara firman-Nya, tidak akan masuk mengalami masa kesusahan besar. Kesusahan besar boleh terjadi, tapi umat terpilih tidak tersentuh. Seperti Israel dulu di Mesir, ketika Bapak Yahweh menghukum dengan 10 tulah, tidak satu pun setiap tulah ada orang Israel di Mesir terkena tulah. Itu mengapa? Karena terpilih. Sudah terpilih. Kita ini bangga juga. Masa depan kita selama memanggil nama Yahweh dan setia firman-Nya, tenang aja, dunia bergejolak, namanya itu elit-elit global, Illuminati, The Beast 66 dan seterusnya, bergerak dengan caranya menggunakan teknologi digital. Tenang aja, nggak akan ngaruh pada kita selama kita memegang nama Yahweh dan setia pada firman. Dan tidak hanya itu saudara, ternyata bahwa Yahweh itu memperlengkapi kita yang terpilih itu dengan teknologi juga saudara. Namanya teknologi Roh Kudus, dahsyat saudara. Itu juga pakai gelombang saudara. Teknologi Roh Kudus itu luar biasa saudara. Misalkan di kitab Efesus pasal 6 saudara, mulai 10, Rasul Saul itu diurapi Roh Kudus mengatakan, pada hari nanti, hari Yahweh, kami berdoa supaya kamu semua dikuatkan dalam kuasa Tuhan, dan engkau akan melawan bukan manusia. Nah, elit global kan manusia, Illuminati manusia, tokoh-tokoh politik manusia, pembinasa kecil manusia, tapi engkau melawan roh-roh. Luar biasa. Ini pakai gelombang menyerangnya. Dikatakan musuh kita itu roh-roh jahat. Roh-roh jahat juga sudah. Ada penguasa-penguasa, ada otoritas-otoritas, ada penghulu-penghulu dunia zaman ini kegelapan, ada hal-hal spiritual di langit, di angkasa itu yang jahat menyenangi. Karena itu elit global itu sering memakai udara ini untuk menyebarkan virus, menyebarkan zat-zat kimia, senjata biologi ya, untuk membunuh musuhnya. Misalkan di angkasa ditebar senjata biologi, itu akan tersebar, orang yang menghirupnya akan sakit atau mati. Zat kimia ditebar udara sama, virus ditebar udara juga akan mengenai manusia sakit. Tapi orang milik Tuhan tidak, saudara. Sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan tidak terkena. Jaminannya saudara bisa baca kitab Tehillim, kitab Mazmur 91 saudara. Saudara di sana ada kuncinya. Orang yang mengasihi aku dan mengenal nama Mazmur 91 itu dilindungi dari serangan musuh. Jadi kalau ada panah 1000 mengarah kita, itu hanya lewat di samping kanan atau kiri kita.
Ya, ada senjata biologi mau masuk ke napas kita, itu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahkan di situ kita dilalukan dari wabah dan penyakit. Itu perlindungan jaminan. Bapak katakan akan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita yang dipilih, sudah. Ini nyata, sudah. Bukan angan-angan, ini fakta dalam kehidupan. Kalau santet itu kan juga pakai gelombang, sudah. Saya contohkan gelombangnya sederhana, saudara. Saya pernah menatap seorang jalan jarak 3 meter. Dia menghadap sana ke barat, saya dari timur melihat. Saya tidak sengaja melihat orang itu terus beberapa menit itu dia itu menengok saya. Saya terus menengok sana juga, ya, nolak. Kemudian saya lihat lagi, dia merasa nggak enak, mungkin balik lagi. Kemudian akhirnya dia balik mendekati saya. Mas, kok lihat saya terus ada apa? Lu saya nggak lihat, saya cuma memandang sana melewati kamu. Enggak, saya melihat Mas itu seluruh tubuh saya seperti ditelanjangi. Terus saya sadar, oh ini yang namanya gelombang mata. Nah itu seperti itu, saudara. Coba praktekkan. Saudara lihat orang yang tidak punya saudara, tatap terus, jangan kedip ya. Nanti beberapa menit dia akan lihat saudara. Karena apa? Gelombang saudara matanya akan membuat orang itu risih, saudara. Merasa saudara berhati-hati, padahal tidak. Itu adalah gelombang dari dalam hidup. Hal itu kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, wis dasar sekali, saudara. Kuasa-kuasa jahat udara itu akan rontok oleh doa. Doa apa, saudara? Doa basalia. Jadi teknologi Roh Kudus itu dimulai dari turunnya Roh Kudus atas kita. Saudara lihat ketika Kefas atau Petrus itu sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia itu takut, saudara. Pertama takut kalau dia itu muridnya Yesus, sehingga 3 kali dia berdosa. Yang kedua, dia tidak mengerti kitab suci tanah, Taurat, Nabi-Nabi dan Petrus. Bahkan ketika diajari Yesus, dia sering lupa dan tidak tahu maksudnya. Tapi ketika Yesus katakan, nanti kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan tahu kebenaran, kamu akan mengerti. Dan betul, saudara, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia ingat semua kitab tanah, ingat semua pengajaran Yesus, dan berani memberitakan. Dan lebih lagi, inilah teknologinya Roh Kudus, saudara. Hanya dengan perkataan orang lumpuh jalan, saudara. Apa yang terjadi? Itu teknologi Roh Kudus. Cara yang tidak masuk akal. Teknik, tidak logi masuk akal. Itu teknologi. Cara yang tidak masuk akal, namanya teknologi. Itu tidak masuk akal, cuma ngomong saja bangkit. Murid-murid Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, banyak yang hanya berkata-kata, orang sembuh. Berkata-kata, orang diselamatkan. Jadi melalui ucapan ini keluar udara. Udara ini masuk dalam gelombang rohani yang tinggi. Maka gelombang itu mempengaruhi orang. Oleh sebab itu tiap pengkhotbah beda-beda gelombangnya, saudara. Tergantung dia dipimpin Roh Kudus atau tidak. Gelombangnya beda. Dan itulah, saudara, kebangunan rohani yang terjadi di akhir zaman itu melalui gelombang Roh Kudus. Mengapa doa bahasa lidah itu begitu dahsyat tapi dilupakan? Saya akan ajak saudara ingatkan kembali, karena saudara semua itu awalnya adalah dengan bahasa lidah, jangan sampai itu kendor, ya. Saya akan ajak saudara lihat 1 Korintus 14 ayat 2. Orang yang berbahasa lidah itu sebenarnya sedang apa, saudara?
Ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim, karena tidak seorang pun mendengarkan, dan dia membicarakan misteri dalam roh. Orang yang berbahasa lidah, orang lain nggak ngerti. Karena itu orang berbahasa lidah disepelekan, dilecehkan, diremehkan. Ngomong apa itu? Nah, itu memang bahasa lidah. Kalau orang tahu bukan bahasa lidah. Nah, orang yang berbahasa lidah itu sebenarnya sedang berbicara dengan pribadi yang maha dahsyat, maha roh, saudara. Namanya Yahweh. Yahweh itu roh, saudara. Yesua itu roh. Ada di sana yang saudara. Kalau kita berdoa di dalam bahasa lidah, bahasa roh, kita berbicara dalam alam roh kepada Bapa yang roh ada. Ini luar biasa, saudara. Jadi untuk mengantisipasi gerakan elit global, Illuminati atau pembinasa keji yang akan datang nanti dan sekarang sudah merintis pekerjaannya, kita harus membuktikan bahasa lidah ini dalam kenyataan itu. Mudah, saudara. Ya, tiap pagi luangkan waktu. Meluangkan waktu ini sudah perjuangan, saudara ya. Meluangkan waktulah dini hari ya, jam 4, setengah 5 atau jam 3, khusus berdoa, menyembah berbahasa lidah. Terus, tapi percaya loh ya, saudara, berbahasa lidah itu sedang berbicara pada Yahweh yang roh ada. Terus berbicara sembah dia. Bahasa lidah itu bisa untuk nyanyi memuji juga. Lakukan itu terus. Karena itu Yesus katakan, masuk bilikmu pribadi, supaya apa? Nggak malu sama suaminya, istrinya, sama anaknya. Ya, bicara terus. Ya. Bicara sendiri. Berdoa itu kepada Bapa yang di Samayun, saudara, luar biasa. Kembangkan itu, saudara. Bahkan Yesus memberi contoh berdoa 1 jam. Murid-muridnya gagal. Petrus, Yohanes, Yakobus gagal, saudara, tidur. Tapi Yesus berdoa 1 jam. Ternyata berdoa 1 jam itu lamanya bukan main kalau belum pengalaman. Tapi kalau dalam roh tidak lama, saudara. Saya berdoa 2 jam lebih itu nggak terasa. Menyembah terus semakin masuk, saudara. Bahasa lidah itu menyembah semakin masuk, saudara semakin merasakan kehadiran Roh Kudus. Bahkan saudara nanti sampai berdengar Roh Kudus semakin nyata. Dan kalau Tuhan inginkan karunia manifestasi roh terbuka, saudara akan disingkapkan di alam roh. Saya pernah bersaksi, saudara, ketika berdoa dalam alam roh terus menyembah, tiba-tiba saya melihat teman saya itu terlempar dari bis kemudian masuk. Saat itu saya langsung pukulnya kenceng, saudara. Dan hari berikutnya saya dapat telepon, dia memang terlempar dari bus masuk jurang, tapi selamat, nggak terluka. Ya, luar biasa kan? Pada jam yang sama dengan saya ditemui. Jadi itu adalah teknologi Roh Kudus, nggak masuk akal, saudara. Menyelamatkan orang dengan doa jarak jauh. Jadi itu sesuatu di alam roh. Jadi sekarang ini sudah kita harus praktek, jangan menjadi calo, saudara. Ya, calo itu tahu trayeknya, jalurnya, bahkan tujuannya apa, saudara. Pintar, saudara. Menarik orang, ya, propaganda, promosi supaya naik angkutannya itu pintar sekali, saudara, lincah. Tapi selamanya tetap di situ, saudara. Penumpangnya sampai di Surabaya dia tetap aja di terminal, saudara. Itu calo. Bagaimana calo rohani? Calo rohani tahu banyak tentang pengetahuan kitab suci, tapi tidak dipraktekkan. Ya, tidak dipraktekkan. Jadi nanti ketika Yesus siap mengangkat, kita ketinggalan, saudara. Karena kita banyak ngomong
ngomong, banyak berpikir, tapi tidak melakukan firman. Kita selalu takut misalkan menghadapi malam, takut menghadapi orang lain, takut menghadapi perubahan zaman, nanti ada uang digital, ada pemindahan keji, kita takut. Sampai-sampai ada yang nggak mau nikah gara-gara nanti juga dibunuh pembinasa keji, ketakutan. Nah, ketakutan seperti ini menunjukkan apa, saudara? Tidak praktek firman. Mengapa tidak praktek firman? Ya karena kan Yesus katakan, aku menyertai kamu, aku selalu ada untuk kamu selamanya. Berarti Yesus akan selalu ada dengan kita. Di tempat gelap ada, di tempat terang ada, di mana-mana, di antara preman, Yesus ada bersama kita. Apakah kalau kita mau dilukai preman, Yesus di maja? Tidak, saudara. Yesus akan melindungi kita dengan mengutus malaikatnya. Tidak terlihat malaikatnya, tapi langsung aja kita terus mengalami keselamatan. Tidak usah takut. Kalau takut itu belum melakukan firman Tuhan. Itu contohnya. Jadi kita bisa menyerang itu karena kita diperlengkapi dari Tuhan, kelengkapan rohani, teknologi rohani, saudara. Doa bahasa lidah itu. Nah, terus doa bahasa lidah itu gimana? Mari kita lihat, saudara. 1 Korintus 14 juga ayat 13. Oleh karena itu, siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, biarlah dia berdoa supaya dia dapat menafsirkannya. Kalau saudara praktekkan bisa. Kalau pengen tahu, doa sungguh-sungguh, nanti ditahu. Bukan terjemahan ya, tapi tafsiran. Tafsir itu gini, kalimatnya 10 kalimat, tafsirannya bisa 2 kata. Tapi kalau terjemahan 10 kalimat ya 10 kalimat. Karena firman ini katakan supaya dia dapat menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, perhatikan, jika aku berdoa dengan bahasa lidah, ayat 14, rohku berdoa. Nah ini rohku berdoa bertemu dengan Bapa yang roh adanya, ya. Tetapi pikiranku tidak berperan. Pikirannya tidak berperan. Yang berperan rohnya. Meskipun pikiran kita memikirkan macam-macam, tapi ketika kita berbahasa lidah sungguh-sungguh, itu rohnya yang berdoa. Pikirannya enggak. Nah kok bisa Pak? Praktekkan aja. Yang penting praktekkan dulu, nanti tahu. Saya menceritakan bagaimana bakso enaknya, bakso gini-gini. Kalau saudara belum pernah makan bakso ya cuma bayangin aja, ya nggak ngerti ya. Tapi kalau saudara juga sudah pernah makan bakso bisa memilih, oh bakso itu bulat, tapi juga ada yang gepeng, begitu. Kemudian ayat 15, bagaimanakah itu kemudian? Ya maksudnya karena pikirannya dan rohnya kok beda. Ya. Aku akan berdoa dengan roh dan aku akan berdoa juga dengan pikiran. Jadi dua-duanya. Aku akan bermazmur dengan roh dan aku akan bermazmur juga dengan pikiran. Saya tadi berdoa itu doa akal budi ya, doa pikiran. Karena apa? Dengan bahasa Indonesia. Dengan pikiran saya, itu namanya doa akal budi, doa pikiran ya, bukan roh. Kalau doa bahasa roh itu orang nggak ngerti, yang ngerti Bapa. Dan Yesus katakan, engkau masuk ke bilik berdoa dan Bapa melihat yang tersembunyi akan menjawab. Dan Bapa melihat yang rahasia akan menjawab. Itu janji Yesus ya. Apa yang dimaksud itu? Bahasa lidah. Nah, kemudian apakah bahasa lidah itu dinubuatkan sebelum perjanjian baru? Jawabannya iya. Ya. Jawabannya iya dan luar biasa ini. Itu bisa dilihat ya di 1 Korintus 14 juga. Yang Rasul Saul itu mengatakan itu bahkan itu adalah dari perjanjian
tanah atau lama ya orang bilang. Seperti ayat 21, 1 Korintus 14 ayat 21. Di dalam Taurat telah tertulis, aku akan berbicara kepada bangsa ini dengan bahasa lidah yang berbeda dan dengan bahasa bibir yang berbeda. Dan meskipun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku. Yaitu Rasul Saul menegaskan, ada tertulis itu berarti sudah tertulis. Tertulis di mana itu, saudara? Di dalam kitab Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan bibir yang gagap dan lidah yang lain. Orang yang berbahasa roh itu kan gagap kan? Ya, orang berbahasa lidah itu gagap ya. Karena nggak keluar kata-katanya. Gagap. Gagap itu adalah orang yang gagap itu yaitu bahasa lidah. Ya. Kemudian dengan lidah yang lain, lidah apa itu? Lidah yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paul mengerti betul, sudah dinubuatkan itu. Kalau ada orang bilang bahasa roh itu ajaran Saul yang menyesatkan, itu orang bodoh. Ya. Apakah semua murid Yesus pada zaman itu berbahasa lidah? Jawabannya harus dari kitab itu. Ini banyak ditanyakan orang. Apakah semua orang percaya murid-murid Yesus berbahasa lidah setelah dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya ya, betul, berbahasa lidah. Kita lihat saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 10. Ya, kita semua dasarnya firman Tuhan, saudara. Kalau di luar firman, biarannya berbeda-beda. Nggak usah bingung dengan yang beda-beda. Karena kitab suci nggak pernah beda. Ya. Saya mulai dulu ayat 44 ya. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus masih mengucapkan kata-kata itu, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Jadi kejadian pertama, mereka jemaat yang mendengarkan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka. Nah, itu harus ada buktinya, saudara. Kalau mereka kepenuhan Roh Kudus, apa buktinya? Ayat berikutnya. Dan tercenanglah mereka yang percaya dari golongan bersunat. Siapa golongan bersunat? Murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi. Ya, itu kan bersunat. Kalau di luar Yahudi kan tidak bersunat. Orang Yahudi bersunat. Jadi tercenanglah mereka yang percaya dari golongan bersunat, yaitu murid-murid Yesus Yahudi. Sebanyak yang datang bersama Petrus. Jadi yang mengikuti Petrus itu ada kan murid-murid Yesus yang mengikuti Petrus, juga orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus mengikuti Petrus. Nah, karena apa? Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi orang-orang yang dulu kepenuhan Roh Kudus ketika di loteng itu, saudara, ikut pelayanan Petrus, terus melihat Roh Kudus dicurahkan atas mereka, bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, itu mereka tercengang, loh, kok Roh Kudus dicurahkan juga kepada bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat, gitu kan? Itu kan gitu. Kemudian ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu yang sedang berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Jadi tandanya apa? Tandanya ayat 46. Mereka itu tahu mereka kepenuhan Roh Kudus karena apa yang mereka lihat? Mereka berbicara bahasa lidah seperti mereka kepenuhan di loteng dulu dan memuliakan Elohim. Jadi saya mengatakan, si A kepenuhan Roh Kudus. Saya nggak bisa katakan itu. Ya, saya harus melihat dulu bukti. Jadi orang-orang ini melihat. Jadi orang-orang yang ikut Petrus ini menyaksikan dan bisa mengatakan, kok bangsa lain dipenuhi Roh Kudus juga.
Karena mereka melihat tandanya, yaitu berbahasa lidah dan memuliakan Allah. Ya, itu semua kan ada di ayat 4, ayat tadi ya, 44 sampai 46, jelas sekali kan. Terus ini ayat 47. Apakah seseorang dapat menghindari air sehingga mereka ini yang telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi Petrus sendiri mengatakan, apakah mereka itu yang sudah kepenuhan Roh Kudus itu harus baptis air gitu kan? Terus Petrus katakan, ya, seperti kita, sama seperti kita. Jadi Petrus murid-muridnya itu kepenuhan Roh Kudus, mengatakan mereka sama seperti kita, sudah penuhan Roh Kudus. Perlu dibaptis air enggak ya? Bahasa lainnya kan gitu. Dan selanjutnya mereka ayat 14 itu membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itulah saudara-saudara. Dengan demikian kalau ada yang sekarang ini ada beberapa pengkhotbah saudara, baik luar negeri atau dalam negeri, yang sudah terkenal, kondang saudara, baik yang sudah mengenal nama Yahweh atau belum, pengkhotbah ini sering melemahkan saudara. Mereka mengatakan kepenuhan Roh Kudus tidak harus dengan bahasa lidah. Ini cocok dengan firman tidak? Tidak cocok. Berarti itu melemahkan menyesatkan. Mengapa saudara? Karena latar belakang mereka tidak dari lahir Roh Kudus, sehingga bisa mengatakan seperti itu. Atau mereka tidak punya pengalaman dengan Roh Kudus sehingga mengatakan seperti itu. Itu tidak sesuai dengan ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, Rasul Saul itu mengingatkan saudara untuk semua manusia. Di dalam 1 Korintus 14 saudara, ayat 29 dan 30. 1 Korintus 14 ayat 29 demikian. Dan para nabi biarlah 2-3 orang berbicara, dan biarlah orang-orang yang mempertimbangkan. Yang saya bacakan yang lain ya. Ini yang ayat ayat 39 ya. Karena itu wahai saudara-saudara, dambakanlah untuk bernubuat dan untuk berbicara dengan bahasa lidah. Perhatikan perintahnya. Dambakanlah untuk bernubuat. Yang kedua, dambakanlah untuk berbahasa lidah. Dambakanlah. Kalau tidak mendambakan ya tidak dapat. Dambakanlah untuk bernubuat, dambakanlah juga untuk berbahasa lidah. Kalau orang sudah tidak suka berbahasa lidah, maka nggak mendambakan, ya nggak akan dapat. Kalau khotbah tentang bahasa lidah, dia menceng-menceng, cuma melemahkan saja. Dan ayat 39 saudara. Karena itu, hai saudara-saudara, dambakanlah untuk bernubuat dan untuk berbicara dengan bahasa lidah. Janganlah melarangnya. Siapapun yang melarang orang berbahasa lidah bernubuat melanggar firman Tuhan. Sekarang ini kalau ada pengkhotbah melemahkan, tolak. Nah, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Karena orang yang berbahasa lidah, yang berkarya roh ini yang menang atas elit-elit global. Orang yang menang pada peperangan besar hari kesukaran nanti, orang-orang yang diberi Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya sudah. Ada karunia nubuat, karunia hikmat, karunia ma'rifat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia bahasa lidah, karunia menafsirkan bahasa lidah, karunia membeda-bedakan macam-macam roh. Itu ada semua saudara. Kalau orang dalam Roh Kudus bisa. Nah, akhir zaman ini saudara-saudara, nggak usah bingung-bingung, nggak usah berpikir lebih jauh dari kemampuan kita. Yang penting praktek dulu saudara, yang sederhana.
Praktek yang pertama, kalau saudara berhasil menyisakan waktu pagi berdoa menyembah Bapa dalam bahasa roh, 6 bulan itu saudara merasakan bagaimana bedanya sebelumnya. Praktek dulu, itu saja. Saudara nggak berkhotbah, saudara nggak melayani, saudara yang lain-lain, ya. Tapi saudara memulai itu, saudara berarti melayani Yahweh langsung. Kalau saudara pertama, ini perjuangan saudara, karena menyisihkan waktu pagi itu sangat sulit loh saudara, dalam praktek loh ya. Terus berdoa khusus waktu menyembah memuji Bapa itu sangat sulit juga, perjuangan itu. Kalau bisa saudara berhasil dalam Tuhan. Terus di dalam Efesus juga saudara, Efesus pasal 6 itu disebutkan saudara bahwa kita harus berdoa juga saudara untuk para nabi, penginjil ya. Di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 4 ayat 20 ya, itu selalu itu saudara. Ayat 18 itu, Efesus 6 ayat 18, melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam roh dan dalam hal yang sama berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya bagiku kiranya dikarenakan perkataan saat terbuka mulutku keberanian untuk menyingkapkan misteri ini. Jadi bagian kita dalam doa pagi itu yang utama adalah berdoa untuk semua orang kudus. Berdoa untuk para pengerja di ladang Elohim, para rasul doakan, para nabi doakan, para gembala doakan, para penginjil, para pengajar, para diakon doakan semua, para worship leader, para singer, semua doakan, para asap doakan. Dan dalam doa ini kalau saudara tunjukkan namanya, sebut namanya dalam doa itu. Oh, itu luar biasa saudara. Kekuatan kita adalah saling mendoakan. Jadi misalkan si A penginjil, di mana-mana terjadi mujizat. Si A tidak boleh sombong karena di balik itu ada yang berdoa. Yang berdoa nggak kelihatan. Seperti Musa, Hur dan Harun di atas bukit nggak kelihatan saudara jasanya. Yang kelihatan Yosua dengan prajuritnya yang melawan bangsa Amalek. Yang dipuja-puja tentunya panglima perangnya Yosua kan. Wah, Yosua pemimpin biasa, menang terus, prajuritnya menang terus, Amalek menang. Padahal yang membuat menang itu ada yang di bukit berdoa. Mose ya berdoa dibantu Hur dan Harun. Jadi doa itu penting saudara. Nah sekarang ini apakah saudara sudah berdoa untuk gembala di sini, pengerja di sini tiap hari ya? Sudahkah itu doa khusus atau pekerjaan rutin yang tanpa iman saudara? Mau makan berdoa, habis makan berdoa, mau tidur berdoa, setelah tidur berdoa, mau pergi berdoa, begitu. Doanya egois ya, doanya egois, tidak terus saja. Tapi doa yang diminta di sini doa khusus saudara. Pekerjaan Tuhan perlu didoakan, ladang Tuhan perlu didoakan. Jadi ini penting, kasih itu mendoakan orang lain. Kalau saudara semua di sini, udah target saya separuh deh dari yang hadir ini. Kalau bisa meluangkan waktu tiap hari berdoa, saudara akan melihat pertama keluargamu akan berubah. Usaha pekerjaanmu hasilnya akan berubah, bertambah banyak maksudnya. Keuntungannya bertambah, pengajaran bertambah, tercukupi semuanya, anak-anakmu diberkati, pandai jadi juara, tidak bayar, dapat hadiah. Ya, seperti saya dulu dari kelas 2 SD sampai perguruan tinggi dibayar terus dan dapat hadiah terus karena juara 1 terus. Ya itu karena berkat banget. Jadi kita ini perlu mengerti saudara-saudara, doa itu penting.
Saya pernah menghubungi doa di sini, receive leader, saya doakan karena di penglihatan itu muncul terus. Saya doakan akhirnya terlepas. Biasanya kalau saya mendoakan seorang itu bebannya ke saya, saudara. Saya menjadi berat itu. Kalau saya mendoakan terus orang itu, saya terlepas bebannya, berarti orang itu terlepas bebannya. Dan saya nggak perlu memberitahukan orang itu kamu tak doakan ya, itu nggak boleh, sombong saya nanti. Nah, namanya utang budi ya, nggak, saya nggak mau. Dan itu terus dilakukan tiap pagi, sudah. Kalau itu bisa dilakukan, kita sukses. Mau jemaat melimpah, lakukan dulu yang utama itu. Doa pagi. Mengapa saya tekankan doa? Itu kuncinya. Kuncinya di akhir zaman, doa pagi, menyembah, memuji, berdoa khusus. Doa khusus bukan untuk kita. Doa khusus untuk pekerjaan Tuhan. Doa khusus untuk semua orang kudus, untuk hamba-hamba dan semuanya. Jadi itu saja, saudara, di akhir zaman ini. Bagaimana kalau saudara tiap hari mendengarkan khotbah, tiap hari ikut persekutuan di sana, gereja di sana, wah semangat terus. Kalau saudara tidak meluangkan waktu pagi hari berdoa, saudara belum melayani yang secara kering, saudara. Saya pernah mengalami, saudara, pelayanan sana pelayanan sini, lelah di rumah, tidur, bangun pagi nggak bisa. Saya menganggap kalau sudah melayani banyak orang itu tinggi tempatnya nih. Tapi Tuhan katakan, kamu kering karena tidak pernah berhubungan dengan api sumber air hidup. Akhirnya kalau saya berdoa pagi, menyembah Bapa pagi itu saya berhubungan dengan sumber air hidup. Saya subur, saya sehat. Ya itu karena apa? Saya berhubungan dengan sumber air hidup. Yahweh itu sumber air hidup. Ya kalau kita tidak pernah melakukan ini, bagaimana? Pelayanan kita juga kosong, yang kita bagi juga kosong, kering. Jemaat juga kering, kasihan kan? Kita perlu mengisi di dalamnya supaya mengalir keluar. Ya itu sesuatu yang indah terjadi. Marilah kita mulai yang kecil saja. Marilah kita memulai dari yang kita bisa tanpa biaya. Haleluya. Kalau suami istri rumahnya pas-pasan gitu ya, suami istri, anak-anak kompromi ya, kompromi. Saya pagi tak khusus doa ya, gantian. Sebabnya soalnya suami istri sering malu loh. Istri malu sama suami kalau doa. Suami malu didengar istrinya, begitu kan? Makanya Yesus katakan masuk bilikmu sendiri supaya nggak malu, gitu kan? Ya, lakukan saja. Mari saudara kita memulai dengan hal yang kecil tapi besar di kerajaan Allah. Haleluya. Bapa beri kekuatan baru bagi saudara untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah dimuliakan. Turun rahmat-Mu, semua beri kekuatan roh untuk memulai mengerjakan hal-hal yang rohani, yang sesuai kehendak-Mu, menolak yang salah selama ini dan masuk pada firman. Dalam nama Yesus, roh ketaatan atas saudara semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pak Kris untuk firman yang telah diberitakan. Kiranya Bapak